Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 21136063. Saya akan menyampaikan materi tentang pengantar geografi tanah. Untuk tujuan memenuhi persyaratan mata kuliah geografi tanah. Baiklah, pertama adalah pengertian. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari agihan jenis tanah yang ada di muka bumi, daratan, dan faktor-faktor yang menentukan agihan tersebut. Agihan persebaran jenis tanah membentuk suatu bentangan atau mosaik tanah yang disebut dengan pedosfer. Tiap-tiap wilayah memiliki mosaik tanah sendiri-sendiri karena perbedaan faktor-faktor penentunya. Geografi tanah memerlukan ilmu-ilmu pendukung lain, baik dalam kelompok ilmu pasti alam, geologi, matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk memahami perwatakan tanah dan hubungannya dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Kajian geografi tanah kental dengan analisis perkembangan tanah dari waktu ke waktu. Selain juga analisis keruangan berupa persebaran satuan-satuan tanah di dalam ruang. Perkembangan tanah dari waktu ke waktu dapat terjadi karena faktor-faktor yang bersifat alami maupun faktor lain sebagai akibat dari pemanfaatan tanah oleh manusia. Persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi tentu tidak cukup hanya disajikan secara deskriptif dengan menggunakan kalimat, namun perlu digambarkan ke dalam sebuah peta. Satuan-satuan tanah yang menutupi permukaan bumi disajikan dalam peta dalam bentuk nama-nama tanah menurut sistem klasifikasi tanah tertentu. Selanjutnya, topik pembahasan. Yang pertama, pengantar geografi tanah. Yang kedua, pedologi dan endapologi. Yang ketiga, komponen utama tanah. Yang keempat, faktor pembentuk tanah. Yang kelima, proses pembentukan tanah. Baiklah, materi yang pertama. Pengantar geografi tanah. Secara singkat, dapat dikatakan tanah adalah kulit bumi, tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital karenanya bagi semua kehidupan di muka bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Susunan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan batatan, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik, misalnya gambut, bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme, 10% akar, 10% humat, dan 80% meskipun jumlahnya sedikit, namun memiliki fungsi sangat penting. Berikutlah tingkatan-tingkatan tanah. Selanjutnya, komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun dari 3 komponen, yaitu pasir, debu, dan lempung. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukurannya yang berbeda. Partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel penyusun tanah tersebut akan memiliki luas permukaan partikel per satuan bobot makin besar. Fungsi tanah. Yang pertama, produksi biomasa, cepat tumbuh dan berkembangnya perakaran sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan. Kedua, penyaringan, penyangga, dan pengubah antara atmosfer, air tanah, dan akar tanaman. Yang ketiga, habitat biologi dan konservasi genetik. Yang keempat, sebagai ruang infrastruktur
untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi, serta pembangunannya. Yang kelima, sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Yang keenam, sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Selanjutnya, pedologi. Menurut pengertiannya, pedologi mengacu pada studi tentang tanah dan semua aspek seperti sifat kimia dan fisik. Di lingkungan alaminya, istilah lain untuk pedologi adalah ilmu tanah. Cabang ilmu ini terkait dengan jenis cabang ilmu sains lain yang dikenal sebagai edafologi. Meskipun keduanya tidak persis sama, edafologi adalah studi tentang bagaimana tanah mempengaruhi makhluk hidup. Selain itu, ruang lingkup pedologi juga telah diperluas untuk mencakup pemahaman mendalam tentang proses pedogenesis yang menjelaskan bagaimana tanah berfungsi dan berevolusi. Melalui pemahaman ini, para ahli dapat menjelaskan sejarah tanah serta membuat prediksi tentang bagaimana tanah bisa diklasifikasikan dan bagaimana tanah dapat digunakan. Informasi ini kemudian menjadi berarti bagi ahli agronomi yang mempelajari bagaimana pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Konsep yang digunakan dalam pedologi. Banyak konsep yang membantu pedolog di bidangnya. Pertama adalah bahwa tanah adalah salah satu bagian dari beberapa lapisan bumi, yaitu lapisan hidrosfer, atmosfer, litosfer, dan biosfer. Untuk alasan ini, setiap ahli pedologi di lapangan harus memiliki pengetahuan tentang hidrologi, biologi, dan ilmu bumi lainnya. Selain itu, ilmu yang berkaitan dengan pemahaman genesis tanah seperti geologi glasial, paleoekologi, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk memprediksi perubahan tanah di masa depan. Selanjutnya, endapologi. Kajian endapologi mendefinisikan tanah berdasarkan peranan tanah tersebut sebagai media tumbuhan tanaman. Beberapa contoh kajian tanah tingkat lanjut yang dilandasi pendekatan endapologi adalah kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Paduan antara pedologi dan endapologi. Kajian ilmu tanah tingkat lanjut yang dilandasi kedua pendekatan yaitu pedologi dan endapologi adalah pengolahan tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, tata guna lahan, pengolahan tanah rawa, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, komponen utama tanah. Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal tanah menyediakan komponen mineral yang dibutuhkan berbagai tanaman untuk hidup dan hasilnya dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Setidaknya ada 6 komponen penyusun tanah, antara lain batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Pertama, batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai macam komposisi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibedakan menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Yang kedua adalah udara. Udara juga terdapat di sela-sela celah atau rongga batuan. Selain itu, udara juga ada di antara partikel-partikel tanah, di antara akar tumbuhan dengan tanah, bahkan di antara akar dengan batuan-batuan. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Selanjutnya, humus. Humus merupakan partikel atau komponen organik yang didapat dari hasil penguraian bakteri oleh dekomposer. Tanah berhumus merupakan tanah yang memiliki sifat gembur dan memiliki banyak pori-pori hingga timbul adanya rongga udara di bawah tanah, sehingga sirkulasi oksigen akan terbentuk di bawah tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi subur.
Selanjutnya, air. Berbagai makhluk hidup yang tinggal di permukaan tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan di bawah tanah. Kelembapan di bawah tanah menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah akan diresap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya, mineral. Adanya komponen mineral di dalam tanah menyebabkan sifat dan karakter pada tanah juga berbeda. Umumnya, tanah berasal dari pelapukan batuan. Batuan-batuan ini yang mengandung mineral-mineral yang tidak menghilang ketika terjadi pelapukan. Mineral yang ada berupa ion-ion seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, dan sulfat. Selanjutnya, komponen organik. Tanah adalah tempat dari berbagai macam makhluk hidup tinggal, mulai dari jamur, serangga, alga, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Organisme seperti cacing juga hidup di dalam tanah untuk menguraikan bahan yang bisa menjadi bahan organik di dalam tanah. Materi organik dapat berasal dari tanaman yang telah mati, sumber primer, hewan yang telah mati, sumber sekunder, dan pupuk organik, sumber tersier. Selanjutnya, faktor pembentuk tanah. Yang pertama, bahan induk. Faktor pertama yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah bahan induk. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bahan induk memengaruhi pembentukan tanah melalui komposisi, mineralogi, tekstur, dan stratifikasi lapisannya. Bahan induk tanah dapat berupa berbagai jenis batuan, mineral, abu vulkanik, dan juga bahan organik. Misalnya batuan balstik akan menghasilkan tanah yang lempung, atau batuan ferromagnesian yang akan menghasilkan tanah berwarna hitam. Selanjutnya, topografi. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah selanjutnya adalah topografi. Dilansir dari The University of Hawaii, topografi atau letak daratan adalah kecuraman relatif dari suatu lereng, arah lereng terhadap matahari, depresi, dan juga elevasi lahan. Topografi mempengaruhi aliran air dan kemungkinan erosi, juga pelapukan dalam pembentukan tanah. Topografi mempengaruhi cepat atau lambatnya tanah terbentuk. Selanjutnya, organisme. Organisme yang hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, mempengaruhi pembentukan tanah. Aktivitas organisme mendorong pelapukan tanah secara fisik dan juga kimia. Namun mikroorganisme yang paling berpengaruh dalam pembentukan tanah, dilansir dari Natural Resources Conservation Service, mikroorganisme memecah bahan induk batuan, bahan organik, dan bahan pelapukan lainnya untuk membentuk tanah. Selanjutnya, iklim. Iklim seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan curah hujan mempengaruhi pembentukan tanah. Dilansir dari University of Minnesota Extension, suhu secara langsung mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Makin hangat suhu, makin cepat reaksi. Maka makin cepat juga pelapukan fisik batuan yang terjadi. Udara yang lembab membuat pelapukan batuan lebih cepat terjadi dan tanah lebih mudah mengikat nutrisi. Namun, curah hujan yang tinggi akan membuat tanah kekurangan nutrisi karena banyak terbawa oleh air. Selanjutnya, waktu. Waktu adalah faktor kelima yang mempengaruhi pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan, baik secara fisik dan kimia. Namun, pelapukan tersebut tidak terjadi dalam sekejap. Pembentukan batuan memerlukan waktu dari yang sangat lama, bergantung pada bahan induk dan ketiga faktor pembentuknya. Selanjutnya, proses pembentukan tanah. Yang pertama, proses terjadinya pelapukan batuan. Pelapukan batuan adalah peristiwa di mana massa batuan itu hancur, baik secara fisik, kimia, maupun secara biologi. Proses pelapukan batuan bisa berlangsung dalam waktu yang lama.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah cuaca, suhu, dan tekanan di dalam batuan. Terdapat 3 jenis proses pelapukan, yaitu pelapukan fisik, pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material, di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Proses ini berlangsung dengan penghancuran bongkahan batuan hingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi dalam unsur batuan. Dalam kondisi tertentu, hujan asam juga berpengaruh dalam pelapukan batuan. Hal ini disebabkan adanya kondensasi metana dan sulfur yang menciptakan efek korosif pada batuan. Ketiga, pelapukan biologi. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Ketika partikel tanah mulai terbentuk, pelapukan biologi adalah penyempurnaan atau menjadikan butiran tanah menjadi benar-benar sesuai dengan sifat tanah. Yang kedua, proses pelunakan struktur. Proses di mana batu yang telah pecah menjadi pecahan yang lebih kecil akan mengalami pelunakan. Hal ini disebabkan oleh air dan udara saling mengikis batuan kecil-kecil tersebut. Dalam proses ini, air dan udara akan masuk melewati celah-celah batuan yang akan melunakkan batuan kecil tersebut. Dalam proses pelunakan akan menciptakan sebuah tempat hidup bagi mikroba dan lumut. Hal ini dikarenakan rongga dan permukaan batuan yang terkikis oleh air dan udara akan menjadi tempat makhluk hidup untuk tumbuh. Proses dari pelunakan batuan kecil ini membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi lebih cepat daripada proses pelapukan batuan. Yang ketiga, proses tumbuhan tanaman perintis. Setelah melewati proses pelunakan dari struktur batuan yang lebih kecil, tahapan selanjutnya adalah proses tumbuhannya keanekaragaman hayati tanaman perintis. Tumbuhan yang hidup di sini adalah tanaman yang ukurannya lebih besar daripada lumut. Tumbuhan sudah mempunyai akar yang masuk melalui celah batuan yang lunak. Hal ini disebabkan batuan yang lunak tersebut kaya akan kondisi air yang berada dalam batuan itu sendiri. Selanjutnya, proses penyuburan. Proses penyuburan adalah suatu proses di mana batuan yang telah menjadi tanah mendapatkan bahan-bahan organik dari organisme di atasnya. Tanah yang semula hanya mempunyai kandungan mineral saja, dalam proses ini akan mengalami pengemburan, yaitu di mana tanah akan bertambah subur seiring adanya pelapukan organik. Organisme tanah juga akan berpengaruh terhadap proses terbentuknya tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.